sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alayhi sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak dosen kita, pembimbing kita, dan penolong kita nanti supaya kita lulus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu buat Pak dosen kita dan guru pamong yang lainnya juga. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dalam ajang silaturahmi dengan Bapak dosen, di mana kegiatannya yaitu refleksi. Refleksi peer teaching. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman sekalian dan Bapak dosen yang saya hormati, langsung saja mungkin saya akan berikan kesempatan ini kepada Bapak dosen untuk memberikan refleksi mengenai kegiatan kita yang sudah dilaksanakan. Kepada Bapak dosen, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, kalau Pak Muslih sudah hadir, sekaligus juga Pak Wadah, penanggung jawab pelaksanaan PPG di IAIN Sahnuddin Cirebon ini. Yang saya hormati, Guru Pamong diundang? Iya, sudah Pak, cuman belum ada ini. Belum masuk? Iya, belum masuk. Yang penting sudah diundang ya? Iya. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa peserta PPG tahun 2021, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, karena kegiatan kita masih panjang. Iya. Dan ujung akhirnya tidak hanya lulus, tetapi juga meningkatkan kompetensi diri ya. Ya, saya kemarin menyampaikan profesional itu implikasinya dua. Satu, pekerjaan itu harus dilakukan karena Allah. Yang kedua, tentu tidak akan selesai pekerjaan karena dilakukan lillah, tetapi harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, kompeten. Sehingga pada konteks ini profesionalisme itu muatannya adalah transenden. Jadi ketika Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, itu sejatinya profesionalisme itu muatannya adalah transenden. Ada nilai ibadah di situ. Sehingga mudah-mudahan peningkatan profesionalisme kita ini konteksnya adalah bekerja karena Allah, lalu kemudian meningkatkan sumber daya manusia kita, manusia Indonesia. Karena kompetitif atau tidaknya, sumber daya manusia berkualitas atau tidak itu juga akan berkorelasi dengan pendidikan kita. Dan kalau kita berpendidikan, maka ujung tombaknya adalah guru. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang saran dari Pak Muslih harus ada refleksi dari kegiatan yang kita lakukan. Kelompok 2, saya tadi lihat ada 5 yang mengirimkan RPP dan video praktek pembelajarannya. Kalau tidak salah yang belum mengirimkan itu Pak Ading untuk kelompok yang kedua. Karena saya sudah satu-satu untuk mengoreksi selembar-selembar, baru pada aspek RPP kelompok kedua, nanti saya lihat nanti korelasinya dengan video pembelajarannya seperti apa, ini belum. Selamat datang Pak Muslih. Yang kedua. Pak Muslih, selamat datang. Nanti beliau akan menyampaikan saran dan pandangannya setelah saya menyampaikan. Mohon izin Pak Muslih, saya duluan. Ini hanya karena persoalan masuknya duluan aja, Pak. Ya, monggo. Baik, Pak. Ya.
Baik, saya akan mulai. Pertama dari Pak Ahmad Muhtadin. Pak Ahmad Muhtadin. Ya, ya Pak. Ya, Pak Ahmad ada ya? Ada Pak. Ya. Yang esensial dari Pak Ahmad Muhtadin ini adalah persoalan salah mengirimkan video. Iya Pak, ya. Ya, video yang dikirimkannya salah. Ya, untuk bukan video yang lain. Iya Pak. Maksud saya, ya, agak susah kemudian saya menilai video praktek pembelajaran Pak Ahmad Muhtadin karena ternyata nggak berkorelasi dengan RPP yang dikirimkan, yang diupload. Ya, tetapi setelah upload juga kemudian saya lihat dengan seksama sampai dengan selesai. Yang pertama dari aspek RPP, memang di kegiatan pembuka sudah lengkap. Kemudian di pembuka itu ada interaksi komunikasi, bagi link Zoom, salam, sapa, absen, bahkan menyampaikan tujuan KD ya materinya. Kemudian di kegiatan inti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muhtadin itu ada PPT medianya, kemudian langkah berikutnya menyampaikan pertanyaan dari siswa, ada beberapa catatan rangkuman lalu kemudian didiskusikan. Kemudian di kegiatan penutup ada tes tulis dan umpan balik yang disampaikan oleh Pak Muhtadin di RPP. Tapi ya, setelah saya lihat di videonya, padahal saya kan dari awal Pak menyampaikan ke Bapak Ibu peserta PPG ini. Tolong dari awal harus konsisten. RPP yang dibuat, materi yang dibuat, media yang dibuat, ya. Kemudian apalagi hal lain, pokoknya yang terkait dengan RPP itu harus konsisten nanti ketika itu juga dilakukan pada saat peer teaching, bahkan termasuk PPL. Gitu. Hingga kemudian akan lebih mudah, akan lebih enak kita menyampaikannya. Tetapi kemudian setelah saya lihat ada beberapa mahasiswa antara RPP dengan video praktek pembelajarannya tidak sama gitu kan. Ya. Yang itu yang kemudian saya apakah RPP-nya atau videonya, sehingga kemudian relevan antara RPP dengan video praktek pembelajaran. Ini yang sejatinya Bapak Ibu yang saya hormati, di lapangan kesalahan semacam ini terjadi prakteknya gitu. Artinya RPP yang kita buat lalu kemudian disimpan di laci, apa yang kita ajarkan, implementasi di kelas itu tidak nyambung atau bahkan tidak menghiraukan RPP yang kita buat untuk pada jam itu, hari itu, pertemuan itu gitu. Ya, yang lebih tragis lagi kan ada yang tidak membuat RPP gitu. Tapi ada yang buat tinggal lalu kemudian tidak konsisten apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Baik, untuk Pak Muhtadin ya, Pak Kiai Ahmad Muhtadin. Nggih. Halo? Ya. Dengar saya. Di video praktek pelajaran, ini mohon maaf, saya tidak berusaha untuk mencari-cari kesalahan, tetapi ini untuk koreksi, perbaikan ke depan, supaya nanti PPL tampilan kelas kita inovatif 2 ini akan lebih baik lagi. Amin. Dari hal yang dilakukan sekarang. Insya Allah siap, Kiai. Iya harus. Pak Kiai Muhtadin, tampilan ketika praktek pembelajaran itu terlalu monoton, Pak. Mohon maaf, tidak variatif gitu, gambarnya juga duduk terus dan tidak memanfaatkan media gitu. Ya padahal di kegiatan intinya ada medianya, ada PPT gitu. Tapi kemudian PPT-nya tidak ditayangkan. Ya itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal supaya kemudian anak tidak jenuh pada proses pembelajaran itu, apalagi misalnya dilakukan secara daring. Lalu ini yang esensial, tidak konsisten pada implementasi pembelajaran dengan sintaks langkah-langkah pembelajaran terutama di kegiatan inti. Ya, itu tidak
tidak konsisten Pak, nggak match antara RPP yang dibuat dengan ketika praktek pembelajaran itu yang dilakukan oleh Pak Kiai Al-Mustadin itu. Kemudian ini juga saya temukan di penutup itu harusnya dilakukan di RPP tes tulis untuk melakukan umpan balik, tapi pada pelaksanaan justru tugasnya itu dengan tugas lisan, ya. Ya ini catatan saya untuk Pak Ahmad Muhtad. Jadi nanti mohon direvisi, diperbaiki. Walaupun saya tahu persis lah pada tataran implementatif yang sesungguhnya Bapak melakukan itu semua. Tapi karena ini kan persoalannya kita sedang dalam lembaga pendidikan yang kemudian apa yang kita lakukan dinilai. Itu Pak Ahmad ya, nanti ada catatan dari Pak Muslih atau Guru Pamong. Yang kedua dari Pak Ibnu. Mana Pak Ibnu? KM. Pak Ibnu. ada tuh Pak Ibnu. Ya. Siapa? Ya, Pak Ibnu. Dari sisi video praktek pembelajaran itu sudah sangat bagus saya kira. Langkah-langkahnya juga ditempuh. Kemudian ya dari awal sampai akhir saya kira itu cukup bagus Pak. Cukup bagus. Itu yang kemudian pada diskusi awal saya dengar Pak Ibnu memanfaatkan mantan muridnya itu juga nggak masalah Pak. Kalau memang kita kurang kompeten di bidangnya, memanfaatkan orang lain supaya kemudian tampilan kita lebih baik, itu saya kira nggak masalah Pak. Iya. Walaupun belajar dari mantan muridnya. Nggak apa-apa Pak. Dan pada akhirnya saya lihat bagus, videonya bagus. Walaupun suaranya kurang jelas ya, kurang jelas suara Pak Ibnu pada saat pengantar, kemudian di belakang, di akhir itu. Nah yang harus dilakukan perbaikan dari sisi RPP Pak Ibnu Baikuni, dari sisi RPP tujuan pembelajarannya itu saya nggak paham apa yang kemudian ditulis di situ membuat komik Toharo ya di ultimate goal-nya untuk membuat komik Toharo itu dari mana tujuan pembelajarannya itu padahal ya saya lihat di kaidahnya bukan itu tentang Toharo itu. Lalu kemudian di kegiatan juga Pak, tahapannya di RPP itu belum muncul Pak. Di pendahuluan, inti, penutup, itu tidak muncul Pak. Jadi mohon nanti dari aspek RPP administratif aja yang diperbaiki ya Pak Ibnu ya. Kalau videonya sudah sangat bagus Pak, videonya sudah sangat bagus. Dan buku sama muridnya udah nyampe. Makasih, luar biasa. Terbaca. Pak Ibnu, saya suka kalau dikirim buku. Lalu Pak Supandi ya, Pak Supandi ada? Belum masuk Pak. Halo. Belum masuk Pak. Iya ini Pak Supandi ini, mohon maaf ini apa sibuk atau ada kegiatan lain? Tapi karena harusnya kan pakai skala prioritas. Ini saya kira lebih penting kegiatan PPG ini dibandingkan dengan yang lain gitu. Kalau kemudian kemarin WA banyak tamu ya harusnya cobalah pakai skala prioritas. Semua orang sibuk dan orang sibuk itu tidak hebat. Orang yang itu mampu memanage waktu gitu. Kapan saatnya kita kuliah, kapan saatnya kita belajar, kapan saatnya di tempat lain itu termanage dengan baik. Jadi ya maksud saya ketika kegiatan PPG ya ikuti dengan baik, itulah Pak Supandi ya. Begini nanti sampaikan catatannya ke Pak Supandi ya, Pak Ayib yang direkam. Iya siap, ya. Nanti rekamnya. Pak Supandi, KD-nya itu bicara persoalan materinya bicara tentang Quran surat surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 kalau tidak salah sama dengan Pak Ayib ya. Iya. Iya. Ada metode konteks teaching learning, kemudian drill dan demonstrasi di PPL, kemudian media, video dan CD ya. Kemudian sintaksnya memang sudah bagus, ini terlihat juga di videonya, tetapi
RPP-nya ada, ini juga tidak dilakukan. Motivasi ada di situ, penyampaian KIKD, tujuan, dan itu katanya bagi kelompok juga tidak dilakukan sesuai RPP. Nah, hal yang ingin saya sampaikan penting di sini adalah videonya sangat bagus, Pak. Kemudian memanfaatkan media, tapi di kegiatan inti dengan pendekatan scientific atau scientific approach tidak diimplementasikan. Di situ mengamati, menanya, eksplor, asosiasi, komunikasi itu tidak dilakukan di videonya. Gurunya, yang aktif gurunya. Ya. Kemudian metode CTL dan drill juga tidak dilakukan. Drill itu kan dibaca, apakah di-guide oleh tutor sebaya yang sudah lancar lalu dilakukan berulang-ulang drill latihan, atau oleh gurunya lalu dan diikuti oleh siswanya secara berulang-ulang sampai kemudian mereka fasih, paham betul gitu tentang ayat yang disampaikan. Ya, ini juga tidak dilakukan. Kemudian di kegiatan penutup terakhir ini menyimpulkan refleksi bahkan memberikan reward tidak dilakukan di kegiatan itu, padahal di RPP-nya ada ya. Walaupun beliau juga menyampaikan untuk pertemuan berikutnya nanti akan ada tugas dan doa. Ini Pak Supandi catatan saya. Ya. Kemudian Pak Ayib ya, Pak Ayib. Iya, iya. Selamat. Pak Ayib, saya kira bagus ini, nanti banyak belajar dari Pak Ayib, teman-teman yang lain. Iya, iya. Apa Pak? Yang bagus kan ditiru Pak. Iya, iya benar Pak. Nah, yang jelek dibuang ke laut aja yang jeleknya. Pak Ayib, pendahuluannya bagus. Saya kira ada doa, ada absen tujuan dan materi disampaikan. Kegiatan inti juga ada motivasi, bahkan tayangan, lalu kemudian terjadi diskusi di situ, walaupun kemudian harusnya yang mempresentasikan itu juga kelompok ya, siswa, lalu kemudian didiskusikan. Dan paling tidak simpulannya juga nanti di-guide oleh salah satu siswa. Refleksi juga ada, kemudian rencana pembelajaran berikutnya juga ada. Tapi catatan saya satu, Pak Ayib. Iya, iya, siap. Haram dalam tanda kutip. Iya. Guru mempertanyakan tugas. Anak-anak hari ini ada tugas tidak ya? Iya, iya. Nah, itu kan itu membuktikan bahwa guru tidak punya catatan di sendiri atau di agenda kelas. Padahal sejatinya di agenda kelas kan ada, Pak. Ada, catatan kita tugasnya apa hari ini, minggu depan apa gitu dan seterusnya. Saya kira itu aja yang kurang dari Pak Ayib. Itu nanti tidak boleh dilakukan. Persepsi juga ada. Saya suka Pak Ayib. Ya, mudah-mudahan nanti dipertahankan. Nanti pada berikutnya misalnya ujian PPL akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Amin. Nanti RPP dengan video pembelajarannya atau nanti kita langsung live juga harus disesuaikan dengan RPP-nya. Kemudian kalau nggak salah ini terakhir Pak Sarip. Pak Sarip. Pak Sarip. Sarip. Pak Sarip ada? Ada Pak, ada. Ya, dibuka Pak Sarip suaranya Pak Sarip. Pak. Ya, Pak, apa yang kurang pas dari Pak Sarip? Ternyata benar Pak, RPP dengan video praktek video pembelajaran dan nyambung Pak. Itu artinya saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sarip. Materinya apa Pak Sarip di RPP? Di RPP kitab ya. Ya. Kalau di iman kepada kitab, di video pembelajarannya sifat wajib bagi Rasul. Wah benar, entok beri ayam beli jagung. Itu dikritisi oleh Kiai Ahmad Mustadi, nggak nyambung entok beri ayam. Pak Sarip, tapi setelah direvisi, saya kira cukup bagus Pak. Kalau di videonya udah bagus. Seluruhnya dilakukan, sintaks kegiatan pembelajarannya juga dilakukan dari pembukaan, kegiatan inti sampai dengan penutup. Itu saya kira sudah dilakukan. Maka catatan saya kemarin ke Pak Sarip itu segera rubah RPP saja, karena
karena video cukup lama membuatnya. Kalau RPP kan gampang dirubahnya, direvisinya. Segera diupload karena yang melihat bukan hanya saya, tapi juga yang lain akan melihat gitu apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Saya di lembar observasi ini juga saya upload dan panduan untuk penilaian juga ada di lembar observasi ini. Ini saya print out lalu kemudian juga di soft. Halo Pak. Nanti Pak. Sinyalnya. Pak. Sinyalnya pengen tuh. Pak. Dosen. Tukeran Pak Saripudin, tukeran. Pak dosen, sinyalnya kendala. Terkendala ini mungkin halo? Pak Muslih, terkendala sinyal. Oh ya. Barangkali, iya. Ya. Ibu Nurlela hadir? Oh hadir. Oke. Dan 5 video. Ini Pak Mas Duki belum ini. Iya. Pak Mas Duki belum selesai ya Pak ya. Cuma ini terkendala dengan sinyalnya. Iya. Halo. Assalamualaikum. Malah keluar. Salam. Oke, semuanya ada 14 orang ya? Iya. Ya, baik. Sambil menunggu Pak Mas Duki ya, nanti dilengkapi. Ya. Sama teman-teman sejawat juga boleh melengkapi, teman-teman sejawat juga boleh melengkapi. Ibu Nurlela juga yang hadir selaku guru mitra di sini boleh melengkapi. Nah, Pak Mas Duki sudah nyambung lagi. Gabung lagi. Jadi isinya menghilang. Lanjut Pak. Bisa ganti kuota aja. Nggak apa-apa Mas Duki, nggak apa-apa. Monggo lanjut Mas Duki. Karena nanti juga akan diganti oleh Pak Muslih dengan yang lebih banyak. Baik, Bapak Ibu, maaf sekali lagi ini hanya sharing. Saya ingin memberikan masukan. Ya, karena sejatinya juga saya sudah agak lupa untuk mengajar di SD, SMP maupun SMA langkah-langkah ini. Tetapi dengan belajar lagi dari presentasi yang disampaikan oleh Bapak Muslih dan panduannya sangat jelas, ini yang kemudian coba saya memberikan masukan dan mengkritisi Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu nanti akan lebih baik lagi nanti ya di ujian PPL dan seterusnya nanti pada saatnya kita betul-betul setelah lulus. Semuanya sudah saya lakukan ini, sudah saya upload. Terima kasih, saya kira ini masukan saya. Harapan saya nanti di kelompok kedua juga akan lebih bagus karena sekarang sudah belajar dari kelompok pertama. Ya nasiblah kalau perontok kelompok pertama itu yang maju duluan itu bukan trial and error sih. Tapi kelompok 2 dan 3 kan bisa belajar gitu. Dan ada waktu ya, ada ruang untuk membuat video pembelajaran. Saya kira ini Pak Ayib yang ingin saya sampaikan. Kita nanti minta juga saran dan pandangan dari Pak Wadak 2 dari kegiatan kita dan selanjutnya. Saya besok akan terbagi waktunya ditugasi juga oleh Pak Wadak untuk kegiatan refreshment calon penguji PPG ini besok Rabu sampai Kamis. Artinya saya harus berbagi untuk mengoreksi video kelompok 2 dan kelompok 3. Karena kegiatannya penuh besok itu Rabu dan Kamis itu. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak Aib, saya kembalikan untuk sementara. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen yang sudah memberikan masukannya kepada kita untuk perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki dan yang penting kita nanti di praktek pembelajaran di lapangan. Bapak Ibu, selanjutnya ada refleksi dari Pak dosen kita juga, Pak Muslih, kepada beliau. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Ayib. Semua mendengar suara saya tidak? Mendengar. Jelas, Pak. Jelas Pak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillah. Allah alihi washabihi yang saya hormati Bapak Dr. Mas Duki Rubiat MPD selaku dosen pendamping 1, Ibu Nur Laila selaku guru mitra kita pada kegiatan rutin, Bapak dan Ibu peserta PPG kelas inovatif ya. Inovatif 2, Pak. Kelas inovatif 2 yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama namanya Pak Sunardi, Pak. Pak Sunardi. Pak Sunardi ya. Pak Sunardi ya. Pak Sunardi. Guru pamong ya. Pak Sunardi hadir enggak ya? Belum ada ini Pak. Udah saya kirim linknya, tapi belum dibaca tuh Pak. Oh ya. Ya. Baik, tidak apa-apa. Tentu saja kita harus bersyukur karena kita semua diberi kesehatan sehingga sampai hari ini kita bisa mengikuti kegiatan PPG khususnya serta kegiatan-kegiatan lain dalam tugas dan kewajiban serta amanah kita sehari-hari. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu khususnya kelas inovatif yang alhamdulillah sudah memasuki paling tidak 3/4 ya perjalanan PPG dalam jabatan 2021 ini. Semoga semuanya tetap terpelihara semangatnya. Amin. Dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan, terus termotivasi meningkatkan kapasitas. Yang berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mas Duki Rubiat. Beliau adalah dosen senior di Pasca IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga penulis yang produktif dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, serta alhamdulillah bisa terus bermitra, dan beliau juga orang yang ikut mendesain proposal PPG ya, sehingga kemudian akhirnya prodi PPG itu sudah memperoleh izin operasional, sudah resmi menjadi bagian dari program studi di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang sudah disampaikan terkait dengan catatan-catatan penting dari performa mengajar Bapak dan Ibu, saya kira sudah tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mas Duki Rubiat. Beberapa poin yang harus dikembangkan, beberapa poin yang harus dikoreksi untuk kegiatan berikutnya, terutama untuk kegiatan PPL dan ujian kinerja, itu sudah diberikan oleh Pak Mas Duki Rubiat. Dan yang paling penting adalah komitmen Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan terhadap RPP, terhadap video mengajar yang tadi sudah disampaikan oleh dosen pendamping 1. Tentu saya juga berkewajiban selaku dosen pendamping 2 untuk memberikan komentar, tapi mungkin saya akan menyampaikan beberapa highlight, beberapa center of interest, beberapa poin yang perlu diperhatikan, baik dari RPP maupun dari pengelolaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang pertama dari RPP, memang pada akhirnya referensinya, baik referensi regulasi maupun referensi buku, itu banyak sekali dengan RPP ini. Referensi regulasi misalnya kita merujuk kepada Permendikbud ya tahun 2013, 2014, 2016 yang direvisi. Lalu kemudian yang kedua ada yang merujuk kepada Surat Edaran Mas Menteri nomor 14 tahun 2009. Tapi pada prinsipnya memang semangat dari RPP adalah bagaimana setiap guru itu punya visi mengajar melalui proses perencanaan yang baik. Punya visi mengajar melalui proses perencanaan yang baik yang dituangkan secara tertulis, ya, secara tertulis.
Dan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri nomor 14 tahun 2019, itu kan terkait dengan RPP 1 lembar. Jadi bukan RPP daring, ya. Bukan RPP daring. Oh iya. Tapi dengan RPP 1 lembar. Kalau saya secara pribadi itu lebih suka RPP 13 langkah yang merujuk kepada Permendikbud itu. Sebab apa? Sebab dengan RPP 13 langkah itu kita bisa mengendalikan secara ketat sistem instruksional yang akan kita laksanakan. Dari mulai visi mengajar, dari mulai pengelolaan materi pembelajaran, dari mulai guru dan cara mengajar, lalu bagaimana mengelola murid dan cara belajar, bagaimana mengelola media dan sumber belajar, serta bagaimana mengelola sistem penilaian. Itu saya kira di RPP 13 langkah itu lebih ketat. Hanya memang secara administratif itu melelahkan. Iya. Dan tetapi dari sisi kontrol terhadap kemampuan kita merencanakan pembelajaran secara ketat, RPP 13 langkah itu lebih baik menurut hemat saya. Oleh sebab itu, meskipun misalnya nanti yang dipilih adalah pembelajaran daring atau blended, ya tidak apa-apa Bapak dan Ibu menggunakan RPP 13 langkah. Kecuali memang ada anjuran nanti di dalam PPL itu ada anjuran misalnya menggunakan RPP 1 lembar, ya boleh-boleh saja. Sebab pada prinsipnya baik RPP 1 lembar maupun RPP 13 langkah, substansi utamanya adalah kan tujuan mengajar, materi, metode pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian. Saya kira semuanya sama saja. Hanya mungkin kalau RPP 30 mengendalikan betul, gitu kan, kemampuan kita di dalam mengelola, mendesain proses pembelajaran. Hanya mungkin secara administratif berat. Jadi RPP 13 langkah itu masuknya kepada mutasyadid, gitu kan, sangat berat kalau menurut secara administratif itu, kalau menurut Pak Ayib itu, tapi kalau RPP 1 lembar itu serba longgar, gitu. Serba longgar, tinggal nanti dipilih saja. Itu terkait dengan rancangan RPP atau desain RPP. Yang kedua terkait dengan visi mengajar. Visi mengajar itu kan sejatinya memang kalau kita dimulai dari apa istilahnya itu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, sampai kemudian kepada tujuan pembelajaran. Jadi visi mengajar itu memang secara sistemik dan sistematis itu harus dikuasai guru dari analisis SKL, analisis KI, analisis KD, lalu kemudian diterangkan, di-breakdown menjadi indikator, diartikulasikan dalam tujuan mengajar dengan prinsip ABCD. Itu yang disebut dengan visi mengajar. Jadi visi mengajar bukan hanya mampu merumuskan tujuan pembelajaran, tetapi tujuan pembelajaran ABCD itu berangkat secara apa istilahnya itu secara mendasar dari prinsip umumnya apa? Ya prinsip umumnya kan KI lalu SKL, kan seperti itu. Hal yang terpenting dari visi mengajar ini adalah menganalisis orientasi mengajar, gitu kan? Tentu saja orientasi mengajar itu kan pada prinsipnya ada 4, ada sikap spiritual, ada sikap sosial, tetapi terkait yang paling berhubungan langsung dengan proses pembelajaran tentu saja adalah berada pada KI 3 dan KI 4, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Hanya pengetahuan itu mungkin serta keterampilan itu mungkin harus diidentifikasi oleh guru sesuai dengan karakteristik materinya. Misalnya begini, karakteristik materi PAI akidah itu sebenarnya determinasinya kemana, kan gitu. Jadi akidah itu determinasinya kepada sikap, kepada pengetahuan keyakinan, atau kepada keterampilan. Determinasi itu artinya dominan tujuannya itu ya, determinasinya kemana. Misalnya materi akidah, determinasinya menurut hemat saya adalah kepada pengetahuan dan pembentukan sikap, kan begitu.
pengetahuan dan jadi keterampilan berakidah itu seperti apa? Nah itu mungkin agak sulit. Tetapi determinasi akidah itu berada pada pengetahuan dan sikap. Nah, bagaimana pengetahuan dan sikap itu dikemas materinya? Dikemas materinya menjadi misalnya 4 bagian. Bagian faktualnya misalnya, kalau misalnya kita berbicara tentang tauhid rububiyah, ya misalnya langit yang indah, gunung yang menjulang tinggi gitu kan. Lalu kemudian pohon-pohonan yang banyak bertebaran yang beraneka ragam, buah-buahan yang berwarna-warna dan bermacam-macam rasanya, itu faktualnya gitu kan. Faktualnya. Konseptualnya apa? Oh, konseptualnya itu adalah ciptaan Allah atau khalq. Proseduralnya bagaimana? Proseduralnya bagaimana menggiring peserta mentafakuri gitu kan. Mentafakuri itu semua Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita berbicara misalnya dengan pendekatan demonstratif ya, menunjukkan kemahagungan Allah di alam semesta. Yang kedua, kalau pendekatannya adalah pendekatan istilahnya itu naratif atau pendekatan otoritatif ya, tekstual, berarti kan Bapak dan Ibu menyajikan ayat-ayat tentang akidah. Bagaimana ayat-ayat tentang akidah itu sebagai fakta? Sebagai fakta misalnya suratnya apa, ayatnya berapa, itu fakta gitu kan. Fakta tentang ayat-ayat akidah. Misalnya Al-Ikhlas namanya gitu kan, turunnya masuknya adalah Makkiyah, lalu ayatnya terdiri dari berapa ayat? 4 ayat misalnya itu, atau 5 ayat, nah itu adalah fakta. Lalu konsepnya apa? Nah, konsep di situ di dalam ayat Al-Ikhlas itu ternyata ada konsep tauhidullah. Ya, tauhidullah apa? Nah, gitu konsepnya. Prosedurnya apa? Prosedurnya ya pertama prosedur membaca, yang kedua prosedur menerjemahkan, yang ketiga prosedur istilahnya itu memahami isi kandungan, yang keempat prosedur melakukan tafakkur atau refleksi terhadap isi kandungan ayat untuk diamalkan. Nah, gitu kan. Nah, itu kan artinya bahwa karakteristik materi itu nanti ditindaklanjuti oleh pengelompokan materi menjadi fakta, konsep, dan prosedur. Nah, itu penting. Nah, itu di RPP pada umumnya, di RPP dan Bapak dan Ibu itu belum tersaji secara baik ya. Belum tersaji secara baik hal-hal seperti itu. Yang kedua misalnya kalau misalnya karakteristik PAI ini, materi PAI itu terkait dengan fikih. Nah, karakteristik PAI fikih itu misalnya fikih sholat, fikih wudu misalnya, itu kan orientasinya determinan praktek gitu kan. Determinan praktek kan seperti itu. Determinan praktek karakteristik materinya. Artinya dari sisi metode dan penyajian materi juga harus sesuai dengan determinan praktek itu. Misalnya dari sisi materi, dari sisi metode tentu saja harus terlebih dahulu digiring kepada kemampuan mempraktekkan sholat, kemampuan mempraktekkan wudhu yang baik sebelum misalnya menyajikan apa? Menyajikan apa itu arkanul wudhu, apa itu syurutus sihhatus shalah, apa itu arkanus shalah, dan apa itu dalil tentang wudhu, dalil tentang sholat. Itu konsep-konsepnya kan seperti itu. Jadi memang dari situ kita kalau kita tahu orientasi setiap KI, setiap KD, lalu kemudian karakteristik materinya determinan kemana, apakah determinan kepada pengetahuan, apakah determinannya kepada keterampilan, atau determinannya kepada sikap, walaupun semuanya ketiga aspek itu tidak bisa dipisah-pisahkan Bapak dan Ibu ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita mengajari itu hanya pengetahuan saja, hanya keterampilan saja, hanya sikap saja. Jadi semuanya harus utuh, baik dari sisi orientasinya, atau dari sisi penyajian materinya, dari sisi penilaiannya, dari sisi pengelolaan pembelajarannya, itu harus membidik 3 ranah itu secara baik dan utuh. Hanya dari sisi pengelolaan terkadang kan ada prioritas. Misalnya pikir tentang sholat, kalau saya suka prioritasnya adalah pada praktek dulu, gitu kan? Kita praktek dulu.
wudhu misalnya pada praktek dulu, lalu kemudian disampaikan tentang dalilnya, disampaikan tentang pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan ahkamul fiqhiyahnya, syarat rukun dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan bisa saja pengelompokan materinya dari pengetahuan prosedur dulu, gitu kan. Misalnya wudhu, ya dari pengetahuan prosedural dulu, siswa diajak memahami bersama-sama bagaimana wudhu dari A sampai Z dengan dibawa ke pengalaman langsung tentang berwudhu. Misalnya dari mulai sunnah wudhu, mencuci tangan, membaca bismillah, gitu kan, lalu kemudian masuk kepada rukun dan seterusnya. Jadi pengetahuan proseduralnya dulu, gitu kan. Lalu setelah itu digiring kepada pengetahuan konseptual. Anak-anak yang tadi itu disebut sunnah wudhu, anak-anak yang tadi itu disebut arkanul wudhu, gitu kan, seperti itu. Demikian juga sholat. Sholat saya lebih suka menyajikannya secara prosedural dulu. Artinya bagaimana anak paham, tahu tentang sholat, kan gitu. Dari mulai niat, lalu kemudian ruknul yaden fi takbiratul ihram, takbiratul ihram yang baik, doa iftitah dan seterusnya, ruku yang baik. Nah, artinya dipahami prosedural dulu, lalu diajak untuk memahami konsep. Anak-anak inilah yang disebut dengan curut sihatis sholat, inilah yang disebut dengan arkanus sholat, nah, kan seperti itu. Baru kemudian ditambah lagi konsepnya itu adalah dalilnya apa, kan seperti itu. Nah, lalu kemudian akan tahu faktanya. Fakta tentang apa? Oh, fakta tentang air sebagai alat untuk bersuci. Fakta tentang wajah sebagai anggota untuk bersuci. Fakta tentang kepala sebagai anggota untuk berwudu, gitu kan, seperti itu, berwudu. Kan seperti itu. Mashur roksi itu adalah konsep, gitu kan. Bagaimana mashur roksi? Apakah yang sedikit saja atau yang dari depan ke belakang? Nah, itu adalah prosedur, gitu kan. Mashur roksinya itu sendiri adalah konsep, kepalanya adalah fakta. Nah, kan begitu. Nah, gitu seperti itu. Nah, jadi keterampilan menyajikan materi seperti itu di RPP itu sangat penting. Karena apa? Karena terkait dengan kemampuan Bapak mengidentifikasi materi dan mempetakan materi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, kedalaman, keluasan, sekuensialnya itu bagaimana, gitu kan. Nah, itu dimulai dari situ. Yang berikutnya masih di RPP terkait dengan kegiatan mengajar, atau yang disebut dengan kegiatan inti. Saya senang bahwa Bapak dan Ibu sudah terbiasa melakukan pembukaan dalam proses pembelajaran yang disebut dengan apersepsi. Apersepsi itu kan banyak tekniknya sebenarnya. Munif Hatib itu misalnya ada scan setting dan teknik-teknik apersepsi itu. Tetapi saya belum menemukan apersepsi yang memotivasi. Ya, apersepsi yang membutuhkan menimbulkan minat, gitu kan. Apersepsi yang menggiring kepada gairah belajar. Jadi apersepsi yang dilakukan Bapak dan Ibu ya baru rutinitas. Misalnya hanya bismillah, lalu absen, apakah per hari ini dan lain sebagainya, tetapi belum menggiring kepada apersepsi yang betul-betul memotivasi. Nah, oleh sebab itu mungkin apersepsi juga penting. Yang berikutnya di dalam pemilihan metode, Bapak dan Ibu ingat, metode itu merujuk kepada karakteristik materi tadi kan? Karakteristik materi tadi. Metode itu merujuk kepada tujuan tadi. Jadi kita tidak bisa metode itu sesuai dengan popularitasnya. Ya, misalnya musim CTL semua, gitu kan. Musim jigsaw semua, gitu kan. Lalu musim apa lagi? Grup investigasi semua, gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang sering saya temukan di RPP. Jadi RPP itu pemilihan metodenya tergantung dengan popularitas metode, musimnya metode apa pada saat itu, gitu kan. Itu juga masalah, gitu. Ya, padahal sejatinya metode itu memang ditetapkan oleh guru dan dipilih berdasarkan karakteristik tujuan, orientasi, karakteristik materinya, gitu kan.
Dan yang penting metode itu juga sesuai dengan tugas perkembangan peserta didik. Itulah Bapak dan Ibu penting mempelajari psikologi perkembangan. Jadi setiap anak itu kan punya tugas perkembangan masing-masing. Anak SD itu berbeda dengan anak SMP, anak SMP berbeda dengan anak SMA. Nah, tugas perkembangannya itu mungkin bisa mengacu kepada teorinya Piaget kan seperti itu. Bahwa anak SD itu pasti rentang perhatiannya minim. Jadi kalau Bapak memakai ceramah, anak rame ya salah Bapak sendiri. Gitu kan. Iya. Ya, karena berarti gurunya tidak paham tugas perkembangan kan gitu. Karena anak SD itu pasti rentang perhatiannya itu sangat minim, untuk mendengar itu sangat minim. Kenapa? Karena mereka harus apa istilahnya itu lebih berminat kepada pendekatan BBA. Apa BBA itu? Belajar berbasis aktivitas. Gitu. Belajar berbasis aktivitas atau belajar yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan visual gitu kan. Jadi kalau gurunya ceramah sudah suaranya jelek gitu kan. Itu. Lalu kemudian ceramahnya monoton ya. Jadi jangan disalahkan kalau muridnya ngantuk, muridnya bikin kelas sendiri akhirnya rame gitu kan seperti itu. Nah ini penting Bapak dan Ibu karena saya melihat masih ada ya tadi mohon maaf ya Pak Ahmad Muhadin itu mungkin karena banyak mengajar di majelis taklim. Mohon maaf ya. Jadi karena banyak mengajar di majelis taklim, akhirnya kan ngajar di SMP-nya juga sama dengan majelis taklim. Ke bawah di kelas. harus tampil menggiring kepada keterampilan proses, ya, menggiring kepada keterampilan proses siswa. Apa keterampilan proses siswa itu? Keterampilan bekerja berkelompok, keterampilan bertanya, keterampilan menjawab, keterampilan eksploratif terhadap materi. Itu semuanya harus ada. Jangan sampai sudah gurunya bertanya kepada murid, tapi yang jawabnya dewek gitu. Karena ya itu salah. Ya. Nah kalau bertanyanya kepada murid yang jawabnya guru dewek sendiri, guru sendiri ya. Jadi yang pintar. Jadi murid sedang jadi murid sedang menyaksikan pinternya guru sendiri menjawab sendiri. Itu fatal ya Bapak dan Ibu. Fatal kalau guru bertanya lalu guru juga memberikan jawaban. Jadi guru bertanya itu harus menggiring murid mencari Jawaban. Itu kan. Harus mencari jawaban, itu penting itu gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, makanya harus ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu misalnya what untuk pengetahuan faktual gitu kan, how untuk pengetahuan prosedural gitu kan, why untuk nilai gitu kan. Lalu kemudian who untuk terkait dengan siapa personal. Jadi kalimat-kalimat tanya itu dipakai Pak Ahmad, dipakai gitu kan, dipakai. Jadi jangan bertanya itu apa yang disebut lagi ya. Maka itu berarti keterampilan bertanyanya kurang. Jadi harus paham itu apa istilah itu, lupa saya, H sama W berapa, W5 ya, W dan itu H gitu kan seperti itu. Itu penting tuh gitu ya, seperti itu. Jadi penting ini apa istilahnya itu memahami tugas perkembangan siswa, baik perkembangan fisik, perkembangan emosinya, perkembangan kognitifnya harus paham betul. Ngajar di SD itu Bapak dan Ibu itu haram duduk terus Pak. Haram Pak. Jadi ngajar di SD itu haram.
haram duduk ngajar di SD itu harus ada eye contact sama setiap siswa orang per orang, harus ada menepuk, harus ada membelai, kan? Menepuk pundaknya, membelai kepalanya, nyubit telinganya, itu adalah bagian dari apa? Bagian dari sarana interaksi yang membuat siswa itu bergairah, ya. Karena apa? Karena ada closing relation, ada relasi yang sangat dekat dengan guru. Jadi kalau misalnya gurunya itu duduk di meja, lalu muridnya mendengar, lalu bersedekap, ya itu artinya ada jarak, ya, ada jarak. Sudah suaranya kecil dan lain sebagainya. Yang berikutnya penggunaan media. Penggunaan media itu bukan untuk guru, media itu untuk siswa. Nah, gitu. Jadi kalau ada media, tetapi medianya itu membantu guru mempermudah mengajar, supaya kalau yang lupa itu ingat, melalui media itu salah. Iya. Ya, tersinggung Pak saya, Pak. Salah. Ternyata begitu, Pak. Sebab saya, Pak. Jadi media bukan untuk membantu guru mengajar, media bukan untuk membantu memperlancar materi yang lupa dari guru, bukan. Jadi media itu membantu. Makanya kemudian menyajikan media, misalnya jangan sampai ujuk-ujuk ayat Al-Qur'annya, lalu dibacakan. Yang dibacakan mulailah media itu misalnya, coba sebutkan dari tentang sholat, itu di lembar pertama. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau menyebutkan nggak? Silakan cari, bapak cari, kasih waktu 5 menit, misalnya kan. Nah, baru setelah dicari, lembar keduanya baru menyajikan apa? Ayatnya, baru menjanjikan ayat. Lembar berikutnya terjemahnya. Lembar kedua ayatnya. Coba siapa yang tahu di antara kalimat-kalimat ini yang tahu artinya? Nah, anak nyari dulu artinya, gitu kan? Misalnya ayat surat Al-Ikhlas, jangan ujuk-ujuk di situ terjemah. Sajikan surat Al-Ikhlas sampai mereka membaca dengan baik. Lalu kalau mengiring kepada keterampilan menerjemahkan berarti, gitu kan? Di situ guru bertanya kepada murid, siapa di antara kalian yang paham terjemah salah satu kalimat atau ayat dari yang Bapak sajikan dari ayat ini? Nah, kan gitu. Nah, lalu kemudian lembar berikutnya mengkonfirmasi pemahaman siapa? Peserta. Memastikan bahwa peserta itu paham. Artinya bahwa penggunaan media memang harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, memelihara rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga juga apa istilahnya itu menumbuhkan minat terhadap belajar. Lalu kemudian terkait dengan sistem penilaian, ya sistem penilaian terhubung dengan orientasi. Sistem penilaian sangat terhubung dengan apa istilahnya itu karakteristik materi kan seperti itu dari aman sisi RPP. Lalu dari sisi video mengajar saya kira sangat berhubungan. Jadi biasanya karakteristik RPP-nya itu tadi sampaikan oleh Pak Mas Tuki Duriat, betul Pak Ahmad, mohon maaf ya Pak Ahmad ya, mohon maaf. Barokah Pak Ahmad ini RPP-nya bagus. RPP-nya sudah menunjukkan aktivitas belajar menggunakan media. Tapi kok ketika ngajar dia baca buku paket. Yo dadakan Pak. Ayo dadakan. Ya insya Allah saya perbaiki. Ya nanti ke depan ya PPL ya. Iya Pak. Tapi nilainya dirubah Pak. Jadi guru itu jangan sekali-kali bawa buku paket. Buku paket itu ya ini duduk bawa buku paket, berdiri bawa buku paket juga. Oh ya sekali-kali bawanya kitab Kifayatul Ahyan gitu. Supaya keren gitu kan.
Kenapa? Gitu. Bahasa saya terus ya bentar. Ya, supaya apa? Supaya menunjukkan kok beda loh kelas yang dibacanya gitu loh. Ya, beda kelas dibaca supaya apa? Oh, Bapak paham. Jadi apa yang sudah ada di buku paket itu sudah lewat itu. Sudah lewat artinya sudah dikuasai. Jangan dijadikan itu sebagai sumber, gitu kan? Sebagai Pak sumber. Ibu dibahas Pak, mulai bahas dari awal. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu, meskipun pembelajarannya itu daring, coba Bapak dan Ibu lihat, ada yang pernah lihat materi di apa itu? Di platform yang dijual itu belajar itu apa? Belajar yang beli itu per paketnya berapa itu apa namanya? Ruang guru, Pak. Sekolah apa? Ruang guru. Ruang guru. Nah, coba Bapak dan Ibu, ada enggak materi di ruang guru? Ya, orang-orang di ruang guru menjelaskan sambil duduk, ada enggak? Ya ada Pak. Ya, ada. Gitu kan. Jadi meskipun pakai video, ya, tetap berdiri Pak. Tetap berdiri. Jadi menghadap papan tulis. Saya senang ada yang backgroundnya sudah bagus ya. Ada yang backgroundnya berdiri gitu kan. Pak Ayib berdiri dengan background yang kan seperti itu. Ada lagi Pak siapa tadi? Pak Sarifuddin juga ya. Pak Supandi gitu. Makasih Pak. Itu berdiri itu harus berdiri gitu kan seperti itu. Meskipun model pembelajarannya dan jadi intinya pertama RPP untuk PPL dipersiapkan lebih baik. Yang kedua kalau PPL itu kemungkinan bisa menggunakan video upload video, sediakan videonya yang terbaik ya. Dirancang videonya yang terbaik itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya begini, tidak boleh ngajar melalui video seperti ini. Yang video seperti ini bukan ngajar nih. Saya menerangkan bukan ngajar. Ini sedang diskusi ya. Ngajar itu lebih baik murni video. Anda mengajar, Bapak Ibu mengajar sambil berdiri dengan murid imajinatif seolah-olah murid ada di hadapan Bapak dan Ibu. Dengan segala macam medianya. Nanti murid itu menikmati video Bapak. Jadi menikmati video Bapak. Kan seperti itu. Nah, jadi coba lihat di ini, coba lihat di ruang guru, nggak ada kan video konferensi pakai Zoom gitu barengan dianggap sebagai apa? Pembelajaran ya. Pembelajaran itu ya sebagai biasa. Bapak menggunakan murid imajinatif. Jadi itu secara umum hal yang harus diperbaiki ke depan, tetapi semua saya kira patut saya hargai usahanya, tetapi untuk PPL nanti mohon lebih ditingkatkan. Karena kalau misalnya Bapak ikut PPG ini sudah memperoleh pendalaman materi, sudah ikut lokakarya, tetapi masih memelihara al-muhafadah alal qadimil qabih gitu kan ya. Ya. Jadi kalau masih al-muhafadah alal qadimil qabih ya susah. Harusnya al-muhafadah alal qadimis sholih gitu kan. Wal akhdu bil jadidil asli. Ya. Jadi kalau memelihara yang buruk artinya kegiatan membaca modul pendalaman materi lokakarya, mindsetnya belum ada tuh, belum berubah. Mindsetnya aku masih seperti yang dulu. Masih seperti dulu. Saya kira itu Pak Ayu, mohon maaf Pak Mas, ini agak panjang, mohon maaf Pak ini karena teman-teman nih, jangan sama teman-teman. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen yang sudah banyak memberikan
pencerahan lah buat kita ke depannya. Mohon izin untuk Pak Mas Duki, apakah ada sesi tanya jawab untuk sekarang? Mumpung ada Pak Muslim juga. Monggo saja. Ya, silakan saya buka 2 pertanyaan untuk termin yang pertama. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Tri dulu, silakan. Monggo Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Muslim. Mohon izin Pak Dr. Muslim dan Pak Dr. Mas Duki. Ini saya kan kebetulan untuk peer teaching itu besok Pak ya. Ya. Terakhir ya. Peer teachingnya besok dan alhamdulillah itu sudah saya upload. Kita satu kelompok itu insya Allah sudah mengupload di LMS. Jadi terkait dengan beberapa kekurangan yang baru yang baru diinformasikan sekarang, saya mohon maaf Pak, saya izin membagikan ini contoh dari Presentasi. Contoh dari yang sudah dikirim ke RMS, Pak. Yang untuk peneranan, kemudian halo ya Pak, itu saya sudah ada persepsinya, karena persepsinya itu saya berikan persepsi, dan persepsinya itu adalah berupa permainan Pak, sekaligus memotivasi, memberikan arah ke arah materi. Tapi terus terang aja, karena memang fokus videonya ini kameranya Pak, jadi kita juga nggak bisa seperti yang disarankan oleh Pak Musli, bahwa kita jadi semua ya dalam kondisi duduk semua Pak. Jadi Bapak sampaikan tadi kita belum bisa penuhi Pak, dan mudah-mudahan dalam PPL nanti kita bisa penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Haji Ading. Monggo. Monggo Pak Haji Ading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya akan kifayah karena ada kifayah di lambat ini. Iya. Besar proyeknya. Iya. Tetapi pintas tadi pas terakhir Pak Dr. Muslih menerangkan bahwa kalau bikin video itu jangan, video pembelajaran itu jangan sambil duduk, contoh di
ruang guru gitu. Saya pertama bikin video pembelajaran memang tidak dengan duduk, Pak. Video praktik pembelajaran itu. Kemudian kemarin ada penafsiran-penafsiran lain dari kawan-kawan kami, karena terus terang bentuk peer teaching yang ideal itu bagaimana kami belum tahu sama sekali. Sehingga kami bikin video kembali, Pak, untuk yang kedua kalinya, dan ternyata yang jadi muridnya juga adalah dari teman-teman kita. Menjawab. Menghadap laptop ya. Tetapi kenyataannya akhirnya itu kami ya sambil duduk menerangkannya, Pak. Sambil duduk. Dan kalau umpamanya video pembelajarannya itu umpamanya ngambil dari YouTube atau gimana, itu diperbolehkan tidak itu, Pak? Atau mungkin nanti dikasih musik lagi belajar gitu, supaya agak asik dan keren gitu. Itu bagaimana, Pak, kalau umpamanya seperti itu? Tapi memang musiknya nggak begitu keras, nggak begitu kalahkan suara seorang guru yang lagi nerangkan itu. Nah, itu yang kami tanyakan, Pak. Boleh tidak gitu? Karena kami video pertama itu ngambil ada beberapa petikan-petikan sedikit mungkin dari YouTube, kemudian ya sedikit cuma nggak banyak lah, kemudian ada musiknya, ada sholawatannya, nggak sampai keras, tapi mungkin itu saja yang saya tanyakan, apakah itu boleh diperbolehkan dalam micro teaching ini, peer teaching ini, ya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menjawab dari Pak Muslih dulu apa Pak Dr. Mas Duki? Monggo, Pak. Dr. Muslih dulu. Oh iya. Ya, silakan. Tadi teori itu bagus. Monggo Pak Mas Duki terlebih dahulu. Baik, seizin Pak Dr. Muslih, terima kasih. Teman-teman yang saya banggakan, khususnya Pak Tri, prinsipnya memang harus lebih baik apa yang sudah kita lakukan sekarang, nanti ke depan harus lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tentang apersepsi, apapun bentuknya, saya kira yang terpenting apersepsi itu kan materi yang dulu sudah kita ajarkan, lalu kemudian kita hantarkan dengan yang baru. Kira-kira yang baru ini atau yang lama itu yang pernah disampaikan nyambung dengan yang baru. Apapun bentuknya silakan ya. Tentang Pak Adi, memang idealnya peer teaching dan PPL itu kan ya mengajar yang sesungguhnya. Jadi ngajar yang sesungguhnya itu ya sambil berdiri, kadang juga duduk gitu. Tidak monoton duduk baik kayak Pak Ahmad Muhtadin gitu misalnya. Tapi juga tidak atraktif, kemudian berdiri terus gitu kan, atau duduk terus, atau duduk berdiri itu juga nggak bagus, sangat situasional gitu kan ya. Jadi lihat kondisinya. Ya bagaimana kita ketika ngajar itu yang sesungguhnya itu loh, ya, kadang duduk kadang berdiri. Nah kemudian untuk media ya silakan aja untuk menghantarkan pemahaman anak tentang apa yang kita sampaikan, bisa saja dalam bentuk musik. Yang penting tadi itu scientific approach dalam kurikulum 13 itu dilakukan, Pak. Jadi setelah kita misalnya tayangkan musik, lalu kemudian kita diskusikan, anak menyimak, lalu dikomunikasikan apa yang dimaksud dengan media yang kita sampaikan itu. Saya kira itu ya, Bapak. Mohon maaf. Ya. Pak Muslih, barangkali ada tambahannya? Menambah sedikit saja. Ya. Pertama untuk Pak Tri. Memang kan istilahnya itu kalau persepsi itu kesan pertama itu kalau bagus ya itu kan menjadi kunci ya. Gitu. Sebab itu memang
kesan pertama di apersepsi itu atau harus betul-betul menjadi kunci ya, jadi kunci. Jadi guru yang bagus itu bahkan mungkin bagaimana membuat peserta didik itu terpesona gitu di kesan pertama itu harus itu menggoda penting. ya Pak ya kesan pertamanya ya. Iya. Jadi kalau kesan pertamanya sudah menyihir, nah selanjutnya itu terserah Anda. Nah kalau misalnya kesan pertamanya sudah bikin muak ya susah kesananya juga mungkin akan repot. Sendiri, Pak. Iya, gitu. Jadi penting memelihara apersepsi. Yang kedua tentu menggunakan media, kalau misalnya juga apa istilahnya itu media itu tidak dirancang, tidak dilengkapi dengan animasi yang bagus juga membosankan ya, membosankan. Oleh sebab itu media harus berpadu dengan keterampilan komunikasi Bapak dan Ibu, misalnya kemampuan menggunakan bahasa verbal dan non verbalnya itu harus bagus gitu kan, seperti itu. Sebab kalau misalnya murid disuruh nonton media saja, lalu medianya itu tidak menarik, gitu kan? Lalu ditambah komunikasi gurunya juga bikin apa istilahnya itu mesem, ya makin muntah lah seperti itu. Jadi media harus dirancang sedemikian rupa sebagai alat bantu siswa untuk memahami sesuatu, meningkatkan keterampilan berpikir, kemudian menumbuhkan minat, mengembangkan sikap. Itu media harus seperti itu. Oleh sebab itu mungkin animasi PowerPoint itu ya harus pakai animasi itu bagus. Pak Ayib itu kan bagus ya, PowerPoint tetapi pakai animasi sehingga kemudian menarik. Ada warna-warni yang bermacam-macam di sini. Itu menarik kan. Lalu ditambah dengan komunikasinya, komunikasi verbal dan non verbal dulu. Yang berikutnya terkait bagaimana kalau mengambil media dari YouTube ya. Silakan saja sepanjang media yang sudah jadi itu, media yang instan itu betul-betul mendukung tujuan pembelajaran, betul-betul mendukung materi. Lalu integrasi antara media dengan proses pembelajaran Bapak dan Ibu juga harus bagus. Misalnya kan ada di situ ada yang ngambil media animasi ya, tentang oleh siapa itu? Pak Mas Ibnu. Ya. Saya. Pak Ibnu ya. Ya. Pak Ibnu media animasi, lalu di situ ada media juga membaca Al-Qur'an. Nah, itu kan jadi bingung. Ini mau menerangkan membaca Al-Qur'an gitu kan, atau mau animasi tentang fikih atau apa Pak Ibnu nih? Fikih. Toharo. Jadi fokus saja. Jadi kalau misalnya babnya ya mengajar tuh bab yang dibahas toharo ya toharo saja gitu kan, seperti itu. Bahwa nanti Bapak Ibnu mau menambah kemampuan, memelihara kemampuan merawat hafalan ayat Al-Qur'an ya boleh-boleh saja gitu kan, supaya ya apa istilahnya itu media itu terintegrasi dengan tujuan pembelajaran Bapak gitu kan, seperti itu. Yang kedua, integrasi antara media yang Bapak susun dengan media instan juga harus, misalnya Bapak harus bersuara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu pakai media audio instan yang anyaman, tapi kemudian integrasinya itu kurang nyatu ya, nah itu juga kurang bagus. Misalnya Pak Bekunnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ayatnya yang instan, nah, tetapi nggak connect, nggak bagus, nah itu nggak enak itu, nggak enak. Siapa? Yang harus dipelihara juga begini, transisi antara penjelasan guru sebagai pengantar kepada media, transisi mengantarkan ke media itu harus betul-betul harus
betul-betul harus. Demikian juga misalnya yang masih kasar itu transisi antara menyampaikan tujuan, lalu dari tujuan transisi ke membuka pelajaran, dari membuka pelajaran transisi kepada kegiatan belajar, transisi ke closing. Nah, itu masih belum smooth ya, masih belum smooth. Artinya bahwa Bapak masih terjebak kepada, jadi Bapak dan Ibu ngajarnya itu masih berpikir gitu. Karena praktek ya Pak, karena praktek direkam gitu, bukan kenyataan. Iya Pak. Iya. Kalau kayak gini tuh, ya kan karena direkam ya saya paham. Kalau ada grogi. Ya. Kalau biasa ya biasa. Ya paham, benar. Gak biasa. Itu kan masa video gemetar itu. Betul itu. Jadi akhirnya malah pakai kamera malah grogi ya gitu. Ya betul, Pak. Ya, jadi memang belum alamiah. Jadi masih mikir ini setelah resepsi apa nih kan gitu. Setelah ini closingnya apa nih, nah masih mikir gitu kan. Jadi belum natural begitu kan, seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan apa tadi, berdiri dan duduk. Ya sebenarnya kan peer teaching yang bagus itu memang di kelas Bapak dan Ibu. Yeah. Tatap muka antara sejawat kita kan seperti itu. Makanya ini disebutnya new peer teaching. Ya, disebutnya new peer teaching. Yeah. Jadi kalau misalnya mau tatap muka dengan teman, berarti tatap muka dengan teman sejawatnya ya lewat virtual gitu. Yeah. Kan. Atau mau misalnya menyampaikan video mengajar, ya video mengajar muridnya imajinatif. Kan seperti itu. Makanya disebutnya new peer teaching. Sebab ngajar itu ya sejatinya interaksi, gitu kan, menjaga jarak, gitu kan, menjaga interaksi, waktu closing, mengatur momentum dan lain sebagainya, kan sejatinya memang harus berhadapan dengan kelas otentik, kelas yang sebenarnya kan seperti itu. Kalau sekarang sih ini. Tetapi memang diupayakan, misalnya menggunakan kelas imajinatif, Bapak dan Ibu seolah-olah berhadapan dengan siswa. Kalau pakai media direkam, ya betul-betul menggunakan media yang menunjukkan bahwa itu membantu siswa belajar. Duduk dan berdiri, ya sebenarnya kan itu bagaimana situasional, fleksibel ya Pak ya? Dengan terkait dengan kebutuhan. Saya kira itu saja Pak, melengkapi tadi disampaikan Mas. Iya. Terima kasih Pak dosen. Pak Ading, mungkin saya menambahkan yang dimaksud Pak Ading itu mungkin hasil videonya. Kalau ada backsound-nya mungkin seperti itu ya Pak Ading. Atau ketika pembelajaran Pak Ading menggunakan suara atau bagaimana Pak Ading? Bukan, maksud saya pembikinan videonya itu apa bisa kalau tidak dengan teman sejawat gitu. Yeah. Ya, dengan sudah disebutkan lagi peran oleh Pak Dr. Musti bahwa boleh istilahnya peer teaching dengan karena ini peer teachingnya new model, boleh dengan fiktif gitu. Berarti kan kita dengan teman sejawat juga mungkin boleh ya, boleh. Untuk boleh. Iya. Terima kasih, cukup jelas. Cukup ya, sudah cukup jelas ya Pak Ading ya. Saya akan bikin video lagi yang lebih bagus Pak Dokter. Ya siap. Terima kasih. Iya. Teman-teman sudah cukup barangkali. Kayak gini, aduh, ternyata banyak salahnya. Ya. Satu lagi ya Pak dosen ya, satu pertanyaan lagi ya. Barangkali ada penasaran. Ya, Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Ayib. Ya, sebentar nih, ada banyak yang mau nanya nih. Menarik saja. Gitu. Ya. Kan salah menarik. Gitu. Ya. Pak Ibnu, gimana nih? Pak Ayib dulu. Berdirinya malah animasi kartunya yang berdiri. Kalau sayanya sih duduk. Pak Ibnu, nggak apa-apa. Pak Ayib dulu ya. Pak Ayib dulu ya. Ya, mangga Pak Ayib, mangga. Begini, itu ada video Sebentar. mengajar,
Ada video sebagai praktek mengajar, ada video sebagai media pembelajaran. Iya. Kalau video sebagai praktek mengajar, berarti kan video itu menunjukkan Bapak Sedang mengajar. Iya. Tapi kalau video sebagai praktek, bahwa video yang dibuat itu adalah media yang membantu siswa memahami pembelajaran, memahami materi yang Bapak pergunakan dalam proses pembelajaran. Sebagai sumber ya Pak ya, berarti ya video Ya, sebagai sumber. Iya. Sebagai sumber. Ya. Nah di dalam peer teaching itu kedua-duanya sebenarnya, kedua-duanya. Iya. Ya. Pak Ayi silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Ayib atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dr. Musli, juga Bapak Dr. Mas Duki. Alhamdulillah. Ya, yang saya hormati juga teman-teman di kelas inovatif 2. Pada kesempatan hari ini, malam ini, terlebih dahulu saya mohon maaf Bapak-Bapak semuanya, terutama Bapak dosen. Jadi kebetulan ini kesalahan ada di saya, ada di wilayah saya. Jadi sudah 1 minggu ini hujan sangat deras, jadi sinyal jelek. Jadi terpaksa saya keluar masuk itu bukan sengaja Bapak-Bapak, tapi saya mencari sinyal dan kebetulan ini juga sambil di luar rumah dan sambil berdiri gitu. Mohon maaf Pak, bukan rekan atau apa gitu, keluar masuk padahal nggak sengaja begitu Pak. Iya. Selanjutnya Bapak-Bapak semua, terutama yang saya hormati Pak Doktor, Pak dosen. Malam ini merupakan kebanggaan bagi saya bahwa ketika Zoom ini saya masih melihat teman-teman masih begitu cerah dan bersemangat mengikuti kegiatan PPG ini Pak. Kemudian yang kedua merupakan kebanggaan juga bagi saya bahwa malam ini saya bisa bicara langsung dengan Pak dosen yang saya hormati, dan terus terang saja ini merupakan kebanggaan bagi saya, terutama yang saya hormati Pak Dr. Musli. Ini saya sampaikan secara khusus ucapan terima kasih saya Pak. Waktu dulu mau masuk di hari pertama susah, saya sering telepon beliau, saya WA beliau, dan mungkin beliau agak kesal juga. Waktu itu sampai sempat bilang, ini kamu mau serius enggak ya? Tapi alhamdulillah Pak, sampai hari ini saya masih serius, insya Allah ingin saya menjadi guru yang lebih baik begitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian permintaan saya barangkali ini Pak bukan pertanyaan, tapi karena insya Allah ada niat untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Jadi ketika RPP saya upload, di situ ada catatan perbaikan, ini harus diperbaiki. Saya berupaya sebenarnya Pak secara maksimal, saya pikir untuk memperbaiki setiap apa yang Bapak dosen instruksikan. Tapi ketika diupload ada perbaikan lagi, justru insya Allah menambah semangat saya Pak untuk menjadi lebih baik. Namun secara khusus barangkali kedepannya masih ada waktu berkenaan dengan peer teaching, berkenaan dengan video peer teaching, dan berkenaan dengan materi apapun, karena keterbatasan saya. Terus terang saja, mungkin saya minta bimbingan yang lebih Pak dari Bapak-Bapak doktor ini. Saya belum sempat dan belum bisa kuliah di S2 hari ini, dan selama perjalanan PPG ini, saya bisa jadi lebih baik, dan juga dari hari-hari sebelum PPG. Dan tentu saja keluar dari kegiatan PPG ini memaksimalkan diri untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif. Selebihnya harapan saya mungkin secara pribadi dan juga teman-teman semua, setelah bisa meningkatkan dari sisi kemampuan, dan harapannya ya lulus juga begitu Pak. Jadi mohon maaf kekurangannya bisa ditambah-tambah begitu ya Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya Ayu Rahman dari Garut. Terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak-Bapak Dokter, Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaannya kita batasi, barangkali Bapak dosennya. Ya, Pak Ibnu, terakhir nih pertanyaan dari Pak Ketua kita.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu dulu, Pak Sarif. Ya, kedengaran Pak Ib? Ya, kedengaran. Ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dr. Mas Duki dan juga Bapak Muslihuddin. Yang pertama ke Pak Musli nih. Pak Musli, kemarin waktu ngasih modul PTK ya, yang kami bingungkan ketika membuat PTK penelitian tindakan kelas gitu kan. Ya, yang kebingungan bagi kami itu ketika yang modul berapa? Modul 2 ya? Tugas 2 ya, Pak? Tugas 2. Kemudian kami sama sekali tidak mengerjakan karena kebingungan. Kemudian teman-teman kami juga sangat kebingungan apa yang harus dilakukan dan kesalahan PTK itu di mana. Ternyata ketika sudah sore kami semua memahami gitu kan. Oh, ternyata PTK yang kita buat itu yang semacam itu. Terus yang kedua, untuk PPL ini apa kita Sinyalnya Pak Ibnu? Ya, kedengaran? Aduh. Ada mungkin Pak. Yang kedua kemampuan penguasaan konten materi, yang ketiga penguasaan teknologi informasi.
tadi saya lihat perkara PPG-nya semangat menginspirasi terkait dengan kelulusan. Tentu saja dari sisi kelulusan yang tidak kami insya Allah akan berusaha agar ujian kinerja itu bisa dioptimalkan. Itu juga adalah Iya. Iya. Pengetahuan. Iya. 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 Ya, sudah cukup barangkali dari Pak Dr. Mas Duki mau menutup kata-kata terakhir lah barangkali dari diskusi ini Pak Mas Duki, karena enggak, sudah malam juga ini, sudah cukup. Oh Pak Ibnu, ya. Iya, nah. Iya. Iya.
Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Live ya. Yang live. Yang live ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Ya, Pak Ibnu cukup barangkali ya. Semua rekan-rekan, Pak dosen Mas Diki barangkali ada ini sudah cukup, Bapak? Iya, closing statement. KY. Amin. Antara tunjangan dengan profesional. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah kita laksanakan refleksi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Dr. Mas Duki dan Pak Musli
atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini jadikan motivasi buat kita lebih profesional lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.